Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan CBL e-Bisnis mengenai Tokopedia ungkap target besar di tahun 2022. Di sini perkenalkan anggota kelompoknya ada 5 anak. Yang pertama ada Mbak Vika Nurmalia, kemudian yang kedua Erna Purwita, yang ketiga saya sendiri Andri Puspetawati, kemudian yang keempat Mbak Mita Mawarni, dan yang kelima Mas Aldi Pratama Putra. Di sini alhamdulillah 5 anak hadir semua ya. Ya, oke, kita lanjut ke slide kedua, Mbak Vika, silakan, Mbak. Oke, dalam menjadi pemimpin pasar ekonomi digital, Vice Chairman dan co-founder Tokopedia, Leontinus Alpha Edison mengatakan ke depannya pihak harus dapat beradaptasi dengan baik. Apa yang kita lakukan pertama harus membantu memulihkan ekonomi Indonesia, mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk itu, Tokopedia berkomitmen memberikan bimbingan dan pelatihan yang rutin kepada para pengusaha. Tokopedia juga memiliki tim yang terdiri dari komunitas yang akan saling berbagi untuk membantu, serta pusat edukasi seller yang memiliki topik-topik tentang pemula. Serta dari sisi edukasi, Tokopedia juga melihat keluar kota besar, bahkan di luar Pulau Jawa, aktivitas ekonomi sudah mulai meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peran Tokopedia lewat toko cabang yang kita lakukan di toko cabang supaya mereka bisa ekspansi keluar daerah mereka dengan lebih baik dan dengan lebih efisien. Tutur Leon. Kemudian topik utama dalam presentasi ini kita akan menjelaskan mengenai singkatnya Tokopedia, jadi kurang lebih secara seperti itu. Kemudian untuk menanggapi kasus di atas, pelatihan apa yang diberikan Tokopedia supaya banyak yang tahu tentang digitalisasi dan apakah itu berhasil. Kemudian apa keuntungan perusahaan dengan digitalisasi, apa sajakah hambatan Tokopedia dalam mensosialisasi digitalisasi. Menurut Anda, apakah Tokopedia dapat membantu pedagang kecil, bagaimana caranya, dan analisislah apakah digitalisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen secara online. Oke, kemudian slide ketiga mengenai Tokopedia ya. Silakan Mbak Erna bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Endah. Yang selanjutnya adalah profil dan sejarah singkat Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan Makerfest yang diadakan sejak bulan Maret 2018. Sejak didirikan pada tahun 2009, mulai dirintis pada 6 Februari 2009 hingga akhirnya secara resmi dirilis untuk umum pada tanggal 17 Agustus 2009. Saat pertama perilisannya, Tokopedia mengklaim bahwa hanya butuh 12 menit saja untuk mendapatkan order pertamanya. Saat itu Tokopedia hanya memiliki 4 karyawan. 2 diantaranya adalah pendiri Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya, yang saat ini menjabat sebagai CEO Tokopedia, dan Leontinus Alpha Edison yang saat ini menjadi CTO Tokopedia. Lanjut Mbak. Yang selanjutnya ada pelatihan yang diberikan oleh Tokopedia kepada masyarakat tentang digitalisasi. Yang pertama adalah Star Summit, konferensi teknologi pertama Tokopedia yang membahas berbagai inovasi teknologi Tokopedia. Kemudian ada Star Summit Extension, serangkaian acara diskusi tentang teknologi yang diselenggarakan setiap bulan oleh Tokopedia. Kemudian ada Teach Workshop, menghadirkan sesi yang lebih detail dan intensif di mana para peserta akan mendapatkan kesempatan belajar langsung dari para software engineers di Tokopedia. Kemudian ada Tokopedia DevCamp, pelatihan yang terdiri dan berkaitan intensif selama 6 hari yang bertujuan
dan astagfirullah yang bertujuan untuk mengembangkan bakat digital para talenta muda di Indonesia. Sudah Mbak Indah. Oke, kemudian berikutnya Mbak Vika. Ya, terima kasih Mbak Indah. Selanjutnya ada pelatihan yang diberikan Tokopedia kepada masyarakat tentang digitalisasi. Advanced Analytics Academy. Program pengembangan eksklusif selama 3 bulan bagi lulusan perguruan tinggi di bidang data untuk menjadi profesional di bidang data. Selanjutnya ada Product Design Academy. Program eksklusif selama 9 bulan dengan kurikulum komprehensif yang memungkinkan seseorang yang memiliki minat dalam hal desain dan penelitian untuk membangun sebuah produk. Selanjutnya ada Product Academy. Sebuah pelatihan intensif selama 5 hari bagi mahasiswa tahun terakhir dalam bidang IT, desain, dan bisnis. Keuntungan perusahaan dengan adanya digitalisasi bisnis. Yang pertama ada penghematan biaya dan menurunkan cost. Yang kedua meningkatkan value dan daya saing produk. Yang ketiga memberikan kemudahan pelanggan dan berbagai pekerjaan para karyawan. Yang keempat menambah keakuratan data dan jangkauan global. Yang kelima ruang dan waktu bukan menjadi kendala lagi. Yang keenam lebih teratur dalam sistematis. Yang ketujuh mempermudah komunikasi antar karyawan. Oke, kemudian slide berikutnya. Hambatan Tokopedia dalam mensosialisasikan digitalisasi. Silakan Mbak Mita, ada Mbak? Halo. Lupa Mbak di unmute. Silakan Mbak Mita. Hambatan Tokopedia dalam mensosialisasikan digitalisasi, yaitu yang pertama masih adanya daerah yang kekurangan akses internet, jalur logistik, atau khalayak lain yang belum mengetahui tentang digitalisasi. Yang kedua yaitu masih ada saja khalayak umum yang belum membiasakan transisi dari barang fisik ke digital. Yang ketiga masih ada saja penjual yang malas untuk mengupload foto dagangan untuk mengupgrade penjualannya ke dalam mitra digitalisasi. Yang keempat, tantangan awal membawa pelanggan ke marketplace Tokopedia adalah menerobos ketidakpercayaan untuk bertransaksi online. Ya, selanjutnya Tokopedia dapat membantu pedagang kecil. Tentu saja Tokopedia dapat membantu pedagang kecil, bahkan hingga pedagang juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dapat dilihat bagaimana peran pemerintah bersama para pelaku platform digital seperti Tokopedia, marketplace terbesar dan terpercaya di Indonesia, menjadi dukungan konkret bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk menampilkan produknya melalui gerakan pagar bangga buatan Indonesia. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan gerakan yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yang ditujukan agar masyarakat ikut serta membeli hasil karya anak bangsa selama masa pandemi ini. CEO dan founder Tokopedia, William Tanuwijaya, menjelaskan gerakan ini sejalan dengan misi Tokopedia dalam mencapai pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Ya, selesai Mbak Indah. Oke, itu tadi maksudnya hashtag Bangga Gerakan Indonesia seperti itu ya. Kemudian untuk slide yang terakhir, digitalisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen. Aldi, Mbak. Ya Mas Aldi, silakan. Baik, saya akan menjelaskan di slide terakhir ini tentang digitalisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen secara online. Yang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangan teknologi, yaitu dengan melakukan e-commerce, e-banking, e-wallet, dan yang keempat ada digital marketing. Selanjutnya itu ada platform media sosial. Di antaranya itu yang pertama melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan yang keempat yaitu ada iklan atau endorse lainnya. Terima kasih Mbak Ena. Oke, jadi dapat disimpulkan tadi mengenai sejarah Tokopedia, kemudian apa saja hambatannya,
kemudian apakah itu membantu, bisa saja membantu, dan yang terakhir hingga digitalisasi itu perlu dan punya pengaruh terhadap perilaku konsumen secara online, seperti itu ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya dari presentasi kami kelompok 4? Enggak, Mbak Endah. Ya, atau mungkin ada yang mau memberikan tambahan? Nggak ada, Mbak. Atau tidak ada ya? Ini boleh kita tutup ya langsung ya? Iya, Mbak. Oke, ya udah. Terima kasih atas perhatian dari kelompok lain dan juga teman-teman dari kelompok 4. Terima kasih atas partisipasinya, Mbak Erna, Mbak Vika, Mbak Wita, dan juga Mas Aldi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam bacaan dan juga yang lainnya atau mungkin kendala sinyal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.